Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Numan 2 Aceh Utara. Kembali lagi bersama saya Aisyah Zahra dari kelas 11 Digital. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Muksalmina. Dengan beliau merupakan Duta Agam Aceh Utara. Dan bersama beliau kita akan membahas tentang anak desa menuju puncak prestasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, bolehkah kakak cerita sedikit tentang latar belakang kakak dan kesibukan apa yang sedang kakak lakukan sekarang ini? Baik, terima kasih. Ini panggilannya siapa? Aisyah boleh, Zahra juga boleh. Terima kasih Aisyah atas kesempatannya. Mungkin sedikit abang perkenalkan diri dahulu ya. Nama abang Muksalmina, dan sekarang sedang melakukan pendidikan di UIN Sultan Hasanuddin. Abang ambil bagian ekonomi syariah, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu abang juga diamanahkan menjadi sekretaris umum Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu sekretaris DEMA itu kalau misalkan di tingkat SMA ada OSIS, di tingkat universitas ada yang namanya DEMA, ataupun biasanya teman-teman dengar mungkin presiden mahasiswa. Pernah dengar? Enggak, belum pernah dengar. Belum pernah ya. Nah, jadi kalau di tingkat kampus namanya OSIS, tapi di tingkat universitas namanya itu DEMA. Cuman ada beberapa fakultas atau beberapa universitas yang menyebutnya dengan sebutan DPM dan lain sebagainya. Itu banyak sebutannya, karena kan ada perbedaan juga. Ada perbedaan juga di antara universitas. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu abang juga dipercayakan sebagai sekretaris umum di Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan alhamdulillah kesibukan abang sekarang selain abang berkuliah, abang juga kerja sampingan jadi content creator dan juga freelance, dan ada beberapa kesibukan lainnya juga, dikarenakan kemarin alhamdulillah juga dinobatkan menjadi duta wisata. Jadi kalau tadi adik sebutnya duta agam, itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepatnya itu duta wisata Aceh Utara. Duta wisata Aceh Utara ini sebutan untuk yang agamnya itu agam, kalau yang inomnya inom gitu. Jadi itu cuma sebutannya aja, agam, bukan nama kompetisinya. Kalau nama kompetisi yang sebenarnya itu duta wisata Aceh Utara begitu. Oh begitu. Oke, berarti kita langsung aja masuk ke soal-soal berikutnya ya. Kakak bisa ceritain nggak gimana awal mula kakak bisa sampai bisa menjadi duta agam Aceh Utara? Duta wisata. Duta wisata. Iya, betul. Jadi awal mulai ceritanya kenapa abang bisa menjadi duta wisata Aceh Utara itu pertama sekali abang tahu nih ada yang namanya duta wisata. Itu di berbagai daerah itu ada, di Aceh Utara ada, di Luxmawe ada, di kabupaten-kabupaten lain juga ada. Itu semua daerah ada. Pertama, setelah abang tahu, abang merasa ingin dan termotivasi untuk ikut. Kenapa abang termotivasi? Yang pertama, abang berasal dari desa. Abang berasal dari daerah yang bisa kita bilang jauh dari kota. Dan ini merupakan salah satu motivasi abang untuk bisa memberikan contoh yang baik bagi kawan-kawan ataupun adik-adik ataupun masyarakat yang ada di tempat abang tinggal, untuk bisa bangga bahwa ada anak dari desa mereka, ada masyarakat dari kampung mereka yang bisa berprestasi di luar. Nah, dari situ, dari keinginan tersebut abang termotivasi untuk ikut, dan kemudian abang menjalani semua proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari pendaftaran, kemudian juga seleksi, kemudian juga persiapan tes dan lain sebagainya. Alhamdulillah di malam grand final abang terpilih menjadi
menjadi duta wisata Aceh Utara. Di tempat abang tinggal, apakah memberi pengaruh terhadap semangat dan karakter abang sekarang? Tentu, dimanapun kita tinggal itu pasti berpengaruh terhadap karakter seseorang. Misal abang tinggal di desa sekarang ya, abang sekarang jadi di desa walaupun sekarang seringnya di kampus sama teman-teman dan lain sebagainya. Tetapi ketika abang berada di desa dulu itu banyak hal yang memang abang dapatin. Kayak misalkan ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan di kota-kota besar. Salah satunya adalah kebersamaan. Kebersamaan orang di kota sama orang di desa itu berbeda. Jadi ketika kita di desa dan di kota itu untuk rasa kebersamaan itu lebih besarnya di desa, walaupun di kota pun ada. Cuman ya kalau bisa kita bilang ya poinnya lebih besar di desa. Kemudian juga karakter-karakter yang dibentuk ketika kita di desa itu kita menjadi orang yang tahan banting. Kita di desa banyak sulit, dan kemudian ketika kita sudah di jenjang pendidikan dan menghadapi dunia akademisi dan lain sebagainya, dan kemudian kayak misalkan contoh abang mengikuti ajang duta wisata ini, tentu ada tantangan-tantangan, dan kemudian dikarenakan abang sudah tahan banting dulu, sudah pernah merasakan sakit ya yang dibentuk di desa tadi, tentu itu menjadi salah satu hal yang positif dan juga menjadi salah satu hal yang positif nantinya ke diri abang sendiri. Jadi desa berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh tempat kita tinggal terhadap karakter dan kepribadian seseorang. Apakah abang mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau prinsip-prinsip agar mengembangkan atau menghadapi tantangan? Ya, dalam menghadapi tantangan tentu banyak hal yang harus kita pegang ya. Salah satunya ketika kita mendapati kesulitan ya, kita harus tanamkan jiwa pantang menyerah dalam diri kita, dan itu yang selalu abang tanamkan. Dan ketika abang mengikuti duta wisata, abang mengikuti ajang-ajang lainnya, karena abang bukan cuma duta wisata, abang juga sempat menjadi duta kampus di UIN Sultan Hasanuddin juga, dan itu juga banyak tantangan, tetapi dengan semua juang dan pantang menyerah yang sudah menjadi prinsip abang, itu salah satu hal yang bisa buat abang, yang bisa membawa abang berada di titik yang sekarang ini. Jadi kalau misalkan yang ditanya tadi apa prinsip yang abang pegang, pantang menyerah dan juga tetap lakukan sekecil apapun, yang penting itu berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Nggak perlu yang besar, yang mulai dari kecil saja. Karena batu yang dilubangi, batu di mulut goa itu terlubang karena air kecil yang menetes. Jadi dari situlah kita bisa belajar, filosofi itu bisa memberikan kita informasi bahwa setiap perbuatan kecil yang memberikan manfaat baik bagi kita itu akan berdampak besar di kemudian hari. Ini pertanyaan terakhir, pesan-pesan untuk anak-anak di luar sana agar berani bermimpi besar. Pesan yang terakhir. Pesan terakhir. Jadi kalau misalkan dari abang untuk adik-adik yang ada di Mandua Aceh Utara ini, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apa? Karena we never know if we never try. Itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin kita tidak akan tahu kalau misalkan kita tidak mencoba. Jadi kita harus mencoba apapun itu. Jangan takut gagal. Kita harus tanamkan mindset takut salah. Itu jangan kita tanamkan mindset takut salah, tapi ini kesempatan saya untuk mencoba. Kayak kita harus bedakan takut salah sama ini kesempatan saya untuk mencoba. Jadi kalau misalkan kita tanamkan ini kesempatan saya untuk mencoba, salah ada, kemungkinan orang itu salah memang ada, tapi
kita patut untuk mencoba, dan dari itulah yang membuat kita menjadi lebih tajam. Hal-hal kesalahan-kesalahan itulah yang mengasah dan membuat diri kita menjadi lebih baik nantinya. Oke, terima kasih kepada Kak Salina karena telah berbagi cerita menarik dan termotivasi. Cukup sekian, terima kasih. Saya Aisyah Zahara, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.